Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat Ali Syaban dari Program Studi Teknik Produksi Benih, jurusan Produksi Pertanian, Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan bahasan kita ya. Jadi di mata kuliah Ekologi Tanaman ini, yang pertama sudah kita bahas secara umum apa itu ekologi ya. Kemudian yang kedua adalah pertemuan kedua. Saya memperkenalkan atau menjelaskan terkait dengan bagaimana hubungan air dan tanaman. Nah, ini pada pertemuan yang ketiga ini akan kita coba diskusikan atau kita berikan penjelasan terkait dengan hubungan tanah dan tanaman. Nah, ini bagaimana pentingnya tanah bagi tanaman akan kita coba lihat nanti ya. Jadi pada pertemuan ketiga ini akan kita diskusikan terkait dengan hubungan tanah dan tanaman. Sebagai faktor abiotik, tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan. Karena tanah khususnya bagi tanaman, mendukung kehidupannya dengan menyediakan hara, air, dan sekaligus sebagai penopang akar. Jadi tanaman kalau misalkan tanpa menggunakan tanah, maka dia tidak mungkin akan bisa berdiri. Ya. Jadi akar ini akan mencengkram, khusus berdirinya itu adalah dengan masuk ke dalam tanah. Nah, kemudian ada peran tanah ya terkait dengan tanaman ini. Sebelum ke fungsinya barangkali ya, ini tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman khusus non padi adalah tersusun sebagai berikut ya. Jadi komponen-komponen yang biasanya baik untuk non padi. Jadi artinya kalau padi itu kan biasanya tergenang. Maka ini adalah terdiri dari bahan mineral 45%, kemudian bahan organiknya 5%, kemudian ada udara 20% dan air 20-30%. Artinya ketiga komponen yang berada dalam tanah ini cukup ideal untuk suatu pertumbuhan tanaman non padi ya. Jadi khusus tanaman darat non padi. Jadi secara umum kondisinya seperti ini. Berikutnya akan kita lihat ya, bahwa tubuh tanah terbentuk dari campuran bahan organik dan mineral. Kemudian struktur tanah merupakan karakteristik fisik tanah yang terbentuk dari komposisi antara agregat butir tanah dan ruang antar agregat. Jadi ada agregat butir-butir, kemudian ada antar agregat. Jadi ada lubang-lubang yang memang sengaja atau secara alami terbentuk akibat adanya butir-butiran. Jadi di sana ada lubang-lubang yang bisa diisi nanti untuk air dan udara. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa yang menyusun tanah itu ada yang mineral, kemudian juga ada organik ya. Nah, ini yang sekarang kita akan coba bahas adalah jadi beberapa wilayah ini banyak terbentuk tanah-tanah organik misalkan gitu ya. Gambut dan seterusnya. Nah, kemudian di beberapa wilayah juga banyak yang mineral misalkan. Nah, yang pada saat ini akan kita coba terangkan mengenai tanah organik. Nah, biasanya adalah di luar Jawa mungkin masih luas. Di sini pembentuk utama adalah lahan gambut. Jadi tanah organik ini di lahan-lahan gambut itu memang sebagai tanah organik. Jadi terbentuk dari sisa-sisa tanaman. Tanah organik ini memiliki keasaman yang tinggi. Nah, biasanya di sini mengapa sangat tinggi? Karena mengandung asam-asam organik ya. Biasanya adalah substansi humik ya. Jadi larutan atau misalkan cairan-cairan yang hasil dekomposisi daripada humus itu ya. Jadi cairannya adalah disebut sebagai humik ya, substansi humik. Kemudian secara umum bahwa tanah organik ini adalah miskin mineral. Di kondisinya itu adalah sedikit sekali bahan kandungan mineralnya. Tanah organik dapat ditanami karena memiliki sifat fisik yang gembur. Jadi kalau secara umum bahwa tanah organik ini adalah gembur ya atau sarang. Sehingga mampu menyimpan cukup banyak air, namun karena memiliki keasaman tinggi, bagian besar tanaman pangan akan memberikan hasil terbatas dan tidak optimal. Karena sifat yang tadi disebabkan oleh banyaknya asam organik ini, tanah menjadi asam, beberapa jenis tanaman tidak tahan dengan keasaman tersebut. Kalaupun bisa tumbuh, tapi hasilnya tidak akan optimal. Jadi banyak sekarang yang dikembangkan bahwa tanah-tanah organik ini terutama gambut ini direncanakan. Kalau misalkan yang sudah terjadi adalah sekarang dibentuk berbagai macam
jenis perkebunan ya, misalkan dibentuk perkebunan sawit, perkebunan pokoknya untuk tanaman kopi dan sebagainya. Terjadi banyak di luar Jawa ya, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang akan kita jelaskan adalah tanah non organik. Nah, ini biasanya didominasi oleh mineral-mineral ya. Kemudian ditentukan oleh komposisi 3 partikel yang sebagai pembentuk tanah, yaitu pasir, debu, dan lempung. Jadi kalau misalkan kita di struktur itu akan melihat bahwa bagaimana kondisi tanah tersebut, komposisinya nanti ada pasir, debu, dan lempung. Kemudian ada juga yang disebut dengan tanah pasiran, ini didominasi oleh pasir. Kalau kita melihat misalkan suatu tempat yang didominasi oleh pasir, ini sifat-sifatnya nanti khususnya kalau misalkan dengan hubungan dengan air, maka pasir akan cepat melewatkan airnya, jadi tidak bisa menahannya. Kemudian ada juga tanah lempungan, didominasi oleh lempung. Nah, kemudian ada yang tanah dengan komposisi pasir, lanau, dan lempung yang seimbang, dan disebut atau dikenal sebagai tanah geluh lom ya. Jadi ini ada campuran-campuran pasir, lanau, dan lempung ini membentuk suatu bentuk tanah yang disebut sebagai geluh. Nah, berikutnya adalah bagaimana hubungan tanah dengan tanaman. Yang pertama adalah sebagai sumber daya alam untuk budidaya tanaman, tanah mempunyai 2 fungsi ya. Yang pertama adalah sebagai penyedia unsur hara dan air. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa ketika tanah yang digunakan, dia ada fungsi yang pertama adalah sebagai penyedia unsur hara dan air. Kemudian yang kedua sebagai tempat akar berjangkar. Jadi bagaimana akar ini mencengkeram ke dalam tanah untuk tempat berdirinya. Pernah kita melihat bahwa di suatu kondisi tanaman itu asalnya miring, kemudian karena pengaruh pertumbuhan maka ke atas, jadi batangnya itu bengkok ya. Ini awalnya karena tempat mencengkeramnya itu tidak kuat. Jadi pada saat mencengkeram kemudian dia tumbang gitu. Kemudian tanahnya jadi kondisi tumbuh dalam kondisi miring gitu ya. Misalkan banyak terjadi di perkebunan sawit di daerah Riau waktu saya lihat, itu banyak tanaman-tanamannya itu yang bengkok ya, dari bawahnya itu seperti gitu. Jadi awalnya tumbang dulu, berikutnya naik. Jadi pasti badannya itu atau batangnya itu mengalami pembengkokan. Nah, ini produktivitas tanah merupakan perwujudan dari faktor tanah dan non tanah yang mempengaruhi hasil tanaman. Nah, kemudian berbicara masalah tanah, kita tentunya akan juga berbicara masalah kesuburan tanah ya. Karena kesuburan tanah ini sangat diperlukan. Jadi sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan hasil tanaman yang optimal. Apa sih kesuburan tanah itu? Kesuburan tanah adalah kemampuan atau kualitas suatu tanah menyediakan unsur hara tanaman dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan tanaman. Nah, kalau misalkan udah sering digunakan, maka terkadang jadi sering digunakan untuk budidaya, sering kondisi kesuburan tanah itu juga sangat berkurang. Bahkan unsur-unsur tertentu karena sering digunakan menanam jenis-jenis tertentu ikut kurang gitu ya. Nah, sehingga perlunya di sini kita mengetahui tentang kesuburan tanah itu, dan akhirnya kita harus juga melakukan kegiatan pemupukan. Gitu ya. Nah, ini jadi sebenarnya tidak semua jenis tanah itu membutuhkan pemupukan. Tapi ketika tanah tidak mampu memberikan suplai hara bagi tanaman, maka diperlukan penambahan unsur hara. Nah, ini pengaruh sifat fisik tanah terhadap tanamannya. Jadi bahwa tekstur tanah itu ya tadi terdiri dari pasir, liat, dan lempung. Tekstur tanah sangat berpengaruh terhadap kemampuan daya serap air, ketersediaan air di dalam tanah, besar aerasi, infiltrasi, dan laju pergerakan air atau perkolasi. Dengan demikian, maka secara tidak langsung tekstur tanah juga dapat mempengaruhi perkembangan perakaran dan pertumbuhan tanaman serta efisien dalam pemupukan. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa sifat fisik tanah ini perlu kita ketahui ya, bahwa untuk mendukung suatu pertumbuhan tanaman diperlukan sifat tanah yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kemudian kalau struktur tanah, biasanya kita mengenal yang disebut dengan struktur itu adalah tanah gembur dan tidak gembur ya. Nah, ini pada dasarnya bahwa ketika kita memodifikasi pengaruh tekstur terhadap kondisi drainase atau air tanah, karena susunan antar pad atau agregat tanah akan menghasilkan ruang yang lebih besar dibandingkan dengan susunan antar partikel primer. Nah, ini ada struktur tanah yang agregat satu dengan lainnya itu adalah memberikan ruang yang
lebih baik atau lebih besar untuk ketersediaan hara, kemudian juga air dan udara. Nah, kemudian tanah yang berstruktur baik akan mempunyai kondisi drainase dan aerasi yang baik pula, sehingga lebih memudahkan sistem perakaran tanaman untuk berpenetrasi, kemudian menyerap unsur hara dan air, sehingga pertumbuhan dan produksi menjadi lebih baik. Nah, ini perlu membuat suatu kondisi ya, jadi dalam struktur ini, kondisi bahwa tanah itu baik aerasi, drainase, demikian pula penetrasi perakaran, ini juga mudah. Artinya struktur tanah ini harus dalam kondisi yang gembur, gitu ya, lemah bahasa kita. Kemudian ada juga di dalam tanah itu adalah sifat-sifat kimia. Ini lebih banyak terkait dengan logam-logam berat atau mungkin juga unsur-unsur kimia yang terdapat di dalam tanaman dan kemudian juga bisa berpengaruh terhadap makhluk hidup ya. Nah, ini kalau misalkan di sini ada sifat kimia tanah yang berbahaya lebih banyak yang karena disebabkan oleh adanya pencemaran biasanya. Pencemaran di wilayah industri, kemudian masuk ke wilayah pertanian. Nah, ini bisa berbahaya sebenarnya kalau tidak ada upaya untuk menetralkannya. Jadi bisa menyebabkan keracunan bagi kita yang mengkonsumsinya. Logam-logam berat terutama ya. Kemudian di dalam tanah juga ada mikroorganisme tanah ya, yang ini sangat berperan juga terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Sebagaimana diketahui bahwa mikroorganisme ini juga ada yang berpengaruh positif, ada juga berpengaruh negatif. Tanah yang terdapat mikroorganisme di dalamnya, ini disebutkan bahwa tanah tersebut sehat, tanah itu hidup. Jadi ada kehidupan di dalam tanah. Nah, kalau di sini fungsinya adalah demikian banyak mikroba yang di dalam tanah ini mengubah bahan organik dan unsur hara yang asalnya mungkin tidak tersedia menjadi tersedia bagi tanaman. Nah, di sini biota tanah itu mencakup bakteri, mikroorganisme, semut, cacing dan banyak lagi organisme yang sangat kecil ya. Nah, ini peranannya. Peranannya yang terutama adalah dalam mendekomposisi ya, mengubah asalnya bahan organik terutama, kemudian juga unsur-unsur hara yang asalnya tidak tersedia. Dengan proses mikroorganisme ini bisa menyediakan atau tersedia bagi tanaman. Jadi tanaman bisa menyerap. Nah, kemudian di dalam tanah juga dipengaruhi oleh pH tanah ya. Otomatis ini kalau tadi udah dibahas bahwa ada pH-pH tertentu yang memang atau setiap jenis tanaman memerlukan pH tanah yang berbeda. Nah, ini biasanya kalau kondisi pH tanah di bawah 4,5, terlalu asam ini menyebabkan kerusakan pada akar. Ini terlalu cepat. Kemudian berikutnya adalah ada 5 sampai 6, ini pH yang sangat cocok untuk beberapa jenis tanaman. Kemudian ada juga yang lebih cocok sebenarnya. pH itu adalah pH normal, netral ya, maaf. Jadi pH netral biasanya antara 6 dan 7. Beberapa jenis tanaman ini akan tumbuh dengan baik. Kemudian disebabkan karena pada pH 6 sampai 7 ini adalah ketersediaan haranya optimal. Ya, tidak ada ikatan-ikatan yang menyebabkan hara tersebut tidak bisa diserap oleh tanaman. Nah, kemudian dalam upaya pertanian sering juga kita memberikan misalkan ada pengapuran ya gitu. Bahkan mungkin untuk beberapa jenis tanah yang pH-nya sangat tinggi mungkin diturunkan. Nah, ini menyeimbangkan, kita gunakan untuk pengendalian. Biasanya salah satunya juga untuk pengendalian penyakit. Nah, kemudian dilaksanakan pemberian, taruhlah kalau terlalu asam diberikan pengapuran, maka ini akan menetralkan sehingga akan lebih sesuai dengan kebutuhan tanaman, tapi tidak sesuai dengan misalkan untuk patogen. Nah, ini biasanya untuk tanaman umbi-umbian dan kentang yang mudah sekali diserang oleh kondisi yang sangat asam, ini baik sekali untuk perlunya adanya pengendalian ya, atau menurunkan pH, baik menurunkan maupun menaikkan pH. Penting ya untuk. Nah, kesimpulan bahwa tanah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan dalam usaha pertanian, sehingga perlu diketahui karakteristiknya ya. Sehingga ketika kita ingin berbudidaya dapat mendukung pertumbuhan dan hasil tanaman sesuai dengan yang diharapkan. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan terkait dengan tanah ketika berhubungan dengan tanaman ini, sejak awal kita sudah memprediksi bahwa tanah ini cocok untuk tanaman apa.
tanaman apa, misalkan gitu ya. Demikian pula sebaliknya, tanaman ini cocoknya dengan tanah seperti apa, gitu ya. Nah demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.